Bab 1 pertama itu ada anatomi dan fisiologi. Untuk anatomi fisiologi otak, otak merupakan alat tubuh yang paling penting karena merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh. Bagian dari saraf sentral terletak dalam rongga torak lambung kranium. Otak itu terbagi menjadi cerebrum dan cerebellum. Untuk cerebellum itu ada lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Dan untuk cerebrum itu adalah otak kecil. Lalu ada batang otak, ada otak tengah, ada pons, medula oblongata, ventricle, hipotalamus, dan talamus. Lalu ada untuk biomekaniknya. Biomekaniknya pada CP ini ada 3, yaitu biomekanik ekstremitas superior, ekstremitas inferior khususnya untuk daerah SIG, dan ekstremitas inferior bagian bawah. Untuk bagian superior itu pada shoulder girdle dan juga ekstremitas superior librae. Terus ada yang SIG itu ada bagian panggul, gelang panggul, oskoksi, dan the pelvic rhythm. Kalau ekstremitas bawah itu terdiri dari atas itu tulang femur dan teman-temannya dan lain sebagainya. Terima kasih. Istilah cerebral palsy merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok gangguan gerakan postur tubuh dan tonus yang bersifat non-progresif, berbeda-beda, kronis, dan akibat cedera pada sistem saraf pusat selama awal masa perkembangan. Gangguan motorik cerebral palsy sering disertai dengan gangguan sensasi, persepsi, kognitif, komunikasi, dan perilaku. Ada beberapa definisi tentang cerebral palsy yang memiliki elemen yang sama, yaitu gangguan gerakan atau postur yang mengarah kepada gangguan motorik yang berkembang pada usia dini dalam kehidupan dapat dikaitkan dengan kondisi kelainan otak. Meskipun tanda-tanda klinis dari cerebral palsy berubah dengan adanya perkembangan anak, kelainan otak tidak akan membaik ataupun memburuk. Epidemiologi, cerebral palsy adalah penyebab paling umum dari onset anak yang memiliki kecacatan fisik seumur hidup di sebagian negara. Terdapat sekitar 1 dari 500 kelahiran dengan perkiraan prevalensi 17 juta orang di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, prevalensi penderita cerebral palsy adalah 1 sampai dengan 5 per 1000 kelahiran. Terdapat sekitar 1000 sampai dengan 25.000 kelahiran dengan diagnosa cerebral palsy setiap 5 juta kelahiran hidup di Indonesia per tahunnya. Untuk etiologi, penyebab-penyebab dari cerebral palsy itu ada 3. Dari perinatal, itu ibu memiliki infeksi dan perilaku ibu dan masalah gizi. Lalu untuk postnatalnya, ibu terkena infeksi jalan lahir, infeksi hipoksis iskemik, ensefalopati. Ketiga, kelahiran yang sulit. Keempat, pendarahan otak. Kelima, prematur. Keenam, berat lahir rendah, ikterus dan ikterus. Untuk perinatalnya itu ada 3. Ada infeksi pada selaput otak atau pada jaringan otak, adanya trauma, dan kejang. Untuk klasifikasi, menurut Pertamawati, dapat diklasifikasikan berdasarkan estimasi derajat beratnya penyakit dan kemampuan penderita untuk melakukan aktivitas normal, yaitu minimal bila perkembangan motoriknya normal, hanya terganggu secara kualitas saja, misalnya kurang terampil atau refleksi bayi itu menetap. Itu masih ada klasifikasinya juga, ada ringan, sedang, dan berat. Berdasarkan kelainan gerakannya meliputi
bentuk spastik, hipotonik atau flaksik, ataksik, diskinetik, dan campuran. Berdasarkan distribusi anatominya, meliputi monoplegi, hemiplegi, diplegi, triplegi, dan kuadriplegi. Patofisiologinya, serebral palsi tidak hanya merupakan kelainan otak tetapi juga melibatkan sirkuit neuronal dari sumsum tulang belakang. Pengembangan saluran kortikospinal dimulai dari trimester pertama, tetapi membangun koneksi yang efektif antara korteks motorik dan otot membentuk waktu yang singkat. Manifestasi klinisnya, karena keterlibatan sistem motorik pada serebral palsi hasil dari kerusakan permanen berkembang pada otak. Gejala lainnya dari kerusakan otak organik juga dapat terjadi. Berikut ini beberapa manifestasi umum pada serebral palsi, yaitu keterbelakangan mental, lalu gangguan kejang, ada juga di defisit sensorik atau disfungsi, gangguan bicara, dan kontraktur yang bersamaan. Selanjutnya, pembahasan status klinis. Yang pertama, keterangan umum penderita, nama, anak atas nama A, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat tanah laut. Selanjutnya, data-data medis rumah sakit. Diagnosis medis, cerebral palsy flaccid quadriplegi, catatan klinis. Ada catatan klinis terkait dengan penata laksanaan fisioterapi berupa pasien pernah melakukan CT scan dan operasi pengambilan cairan di bagian otak dan bagian perut. Terapi umum atau general treatmentnya yaitu medikamentosa atau pemberian obat-obatan. Rujukan fisioterapi dari dokter. Diberikan arahan untuk melakukan tindakan fisioterapi pada pasien atas nama A, usia 4 tahun, dengan diagnosa cerebral palsy flaccid quadriplegi setiap 2 kali dalam seminggu pada hari Senin dan Kamis di RSUD Sabanglihum, Banjarmasin. Selanjutnya, dari segi fisioterapi, yang pertama anamnesis dilakukan secara heteroanamnesis atau pengambilan data dari keluarga pasien. Keluhan utama, orang tua mengatakan bahwa anak tidak mampu berjalan dari usia 2,5 tahun sampai sekarang. Riwayat penyakit sekarang, ibu anak mengatakan pada awalnya anak sudah bisa berjalan seperti kebanyakan anak lainnya pada umur 2 tahun. Kemudian pada suatu hari, anak pernah terjatuh di depan rumah, di teras. Sejak saat itu, anak mulai terlihat anggota badannya makin lemah, sampai tidak mampu lagi untuk bergerak. Dimulai sejak berusia 2,5 tahun, hingga sekarang. Anak juga mengalami keterlambatan tumbuh kembang yang lain seperti kesulitan mengangkat leher, kesulitan untuk miring kanan dan miring kiri, bahkan tidak mampu duduk dan berdiri hingga berjalan secara mandiri. Dan anak belum bisa berkomunikasi dengan orang lain atau lingkungan sekitarnya. Riwayat penyakit dahulu. Untuk prenatal, ibu selalu memeriksakan kehamilan secara teratur dan tidak memiliki keluhan saat sedang hamil. Untuk natal, anak lahir dengan normal. Untuk postnatal, anak pernah mengalami kejang saat kecil. Selanjutnya, riwayat penyakit penyerta. Anak tidak memiliki riwayat penyakit penyerta seperti jantung. Riwayat pribadi atau keterangan dari penderita, pasien memiliki riwayat operasi pengambilan cairan dan pernah mengalami kejang saat kecil. Riwayat keluarga, tidak ada keluarga yang pernah mengalami sakit seperti pasien yang rasakan sekarang ini. Anamnesis sistem. Untuk kepala dan leher, pasien belum mampu mengangkat leher atau kepalanya. Untuk kardiovaskuler tidak ada keluhan, respirasi tidak ada keluhan, gastrointestinal tidak ada keluhan, urogenitalis tidak ada keluhan, muskuloskeletal tidak ada spasme, nervorum tidak ada keluhan. Untuk pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, denyut nadi 82 kali per menit, pernapasan 19 kali per menit, temperatur 36,5 derajat Celcius, dan berat badan 20 kg. Inspeksi statis. Anak terlihat tidak ada semangat, wajah anak sayu dan selalu ingin tidur terus. Terlihat insisi pada bagian kepala dan perut akibat operasi. Kedua kaki anak terlihat drop foot atau terlihat tightness pada tendon Achilles bilateral.
Untuk inspeksi dinamis, anak datang dengan digendong orang tua. Pada saat digerakkan, anak tidak ada ekspresi dan semangat. Anak hanya bisa terlentang, tidak bisa miring kanan ataupun miring kiri. Anak mampu mengangkat kedua tangannya ketika diberi rangsangan cubitan. Anak mampu menekuk kedua kakinya ketika diberi peregangan pada kedua pergelangan kakinya. Dan terkadang anak membuka mata saat dipanggil dan merespon dengan tangisan apabila tubuhnya digerakkan. Selanjutnya ada palpasi, kontur kulit normal, suhu normal, odema tidak ada odem, spasme tidak ada spasme, tenderness tidak ada tenderness. Perkusi dan auskultasi tidak dilakukan. Untuk gerakan dasar, yang pertama gerakan aktif, anak tidak dapat menggerakkan semua anggota gerak atas dan bawah. Selanjutnya ada palpasi, kontur kulit normal, suhu normal, odem tidak ada odem, spasme tidak ada spasme, dan tenderness juga tidak ada tenderness. Untuk perkusi dan auskultasi tidak dilakukan. Untuk gerakan dasar, gerak aktif, anak mampu menggerakkan anggota gerak atas dan bawah seperti mengangkat kedua tangan dan menekuk kedua lutut. Namun, anak belum mampu mengangkat leher ataupun berpindah posisi dari terlentang ke tiarap. Untuk gerakan pasif, pada saat digerakkan, anggota gerak atas dan bawah anak tidak terlihat adanya limitasi gerak, tetapi terasa lemah. Dan untuk gerak isometrik melawan tahanan, pasien tidak mampu melawan tahanan minimal karena masih ada kelemahan. Untuk kognitif intrapersonal dan interpersonal, kognitif anak kurang baik karena anak kesulitan merespon lingkungan sekitarnya, sulit bila dipanggil ataupun diarahkan. Intrapersonal, anak tidak memiliki semangat untuk sembuh. Interpersonal, hubungan anak dengan fisioterapis dan tenaga medis lainnya cukup baik. Untuk kemampuan fungsional dasar anak belum mampu mengangkat lehernya karena kelemahan pada otot leher. Kemudian anak belum mampu miring kanan dan miring kiri karena anak hanya bisa terlentang. Kemudian anak refleks mengangkat kedua tangan pada saat diberikan rangsangan berupa cubitan. Namun setelah mampu diangkat, anak kesulitan untuk menurunkan tangannya. Anak refleks menekuk kakinya saat kedua pergelangan kaki diberikan peregangan. Kemudian untuk aktivitas fungsional, dalam melakukan aktivitas seperti makan, minum, duduk, berjalan, dan mandi, anak perlu bantuan orang tua. Untuk lingkungan aktivitasnya, orang tua mendukung kesembuhan anak dan semangat untuk membawa anak terapi dan berobat. Untuk pemeriksaan spesifik di sini kami melakukan pemeriksaan kemampuan sensorik, itu dia ada 7 sensorik: visual, auditory, taktil, smell, taste, proprioseptif, dan vestibular. Untuk visual itu anak kadang ada kadang tidak. Kemudian untuk membedakannya juga kadang ada kadang tidak, dan asosiasinya kadang ada kadang tidak. Untuk auditory, anak dalam mengenal tuh kadang ada kadang tidak. Kemudian kalau membedakan itu dia anak tidak bisa membedakan, dan asosiasinya tidak ada. Untuk taktil, anak mengenal kadang ada kadang tidak, membedakan kadang ada dan kadang tidak, dan asosiasi itu dia tidak ada. Untuk smell itu dia tidak ada, untuk mengenalnya tidak ada, membedakannya juga dia tidak ada, asosiasinya juga tidak ada. Untuk proprioseptif kadang ada dan kadang tidak. Kemudian untuk membedakan proprioseptif itu dia tidak ada, untuk asosiasinya juga tidak ada. Vestibularnya kadang ada kadang tidak, membedakannya kadang ada dan kadang tidak, kemudian asosiasinya kadang ada dan kadang tidak. Kemudian untuk mengukur kekuatan otot menggunakan MMT itu didapatkan hasil untuk anggota gerak atas 3, baik itu kanan atau kiri. Kemudian untuk anggota gerak bawah juga 3, baik itu kanan dan kiri. Kemudian untuk pemeriksaan tonusnya, anak itu merupakan hipotonus. Kemudian untuk pemeriksaan
refleksnya, untuk molar refleksnya itu dia negatif, Babinski-nya itu dia negatif, Graf refleksnya itu dia negatif. Diagnosis fisioterapinya ada impairment, yaitu yang pertama kelemahan otot leher, attractor spine, dan anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kemudian ada tightness pada ankle, kemudian dia hipoton, hiposensitif, dan dia ada gangguan bicara. Untuk functional limitation-nya, anak belum mampu mengangkat leher, kemudian anak masih kesulitan mengangkat kedua tangan dan kaki, anak belum mampu miring kanan dan miring kiri, kemudian anak belum mampu untuk duduk tegak. Disability-nya, anak kesulitan melakukan aktivitas seperti makan, minum, meraih benda secara mandiri, dan anak kesulitan dalam berkomunikasi dengan sekitarnya. Diagnosanya adanya kelemahan otot leher postural, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, causa cerebral palsy, flaccid quadriplegia sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu. Untuk program atau perencanaan fisioterapinya itu dia ada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya itu dia meningkatkan kekuatan otot, mengurangi tightness, mengatasi hipoton, mengatasi hiposensitif, dan mengatasi gangguan bicara. Kemudian untuk jangka panjangnya agar anak mampu miring kanan miring kiri serta duduk tegak. Tindakan fisioterapinya dapat dilakukan terapi latihan strengthening, oral massage, stretching, dan sensori integrasi. Untuk prognosisnya sendiri itu dia ada Q-at vitamnya bonam, Q-at sanamnya bonam, Q-at fungsionamnya dubia, dan Q-at kosmetikamnya dubia et bonam. Pelaksanaan fisioterapi itu pada kelemahan otot di sini dilakukan terapi latihan dengan strengthening 10 sampai 15 menit 2 kali seminggu, 3 sampai 5 kali repetisi. Untuk gangguan bicara menggunakan oral massage. Kemudian untuk tightness itu menggunakan stretching dengan 3 sampai 5 menit, 5 sampai 8 kali repetisi. Kemudian untuk mengatasi sensoriknya itu di sini menggunakan sensori integrasi dengan 3 sampai 5 menit. Untuk evaluasinya didapatkan hasil dengan tidak adanya perubahan selama kami memberikan terapi. Tidak adanya perubahan atau belum ada peningkatan yang spesifik dalam hal kekuatan otot. Akan tetapi kontak mata, visual anak, dan pendengaran anak kadang sudah mulai ada respon walaupun hanya sedikit.